Kita namakan pos sejagat. Pohon apa ini? Begon. Begonia no? Begonia. 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 Asam-asam gimana gitu? Asam manis. Pastinya dong. Gue tapi segernya. Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Ahmad Firman. Teruntuk kawan-kawan yang baru pertama kali lihat channel ini, channel Ahmad Firman ini adalah sebuah channel yang mengajak kawan-kawan seperhobian untuk sedikit berpetualang di alam, serta sedikit memberikan informasi baik itu gunung, pantai, air terjun, dan apapun itu yang sifatnya tentang alam, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan seperhobian semuanya ya. So, jadi buat kawan-kawan, jangan ragu dan jangan bimbang, apalagi galau, buat like, komen, dan subscribe channel Ahmad Firman ya. Karena insya Allah akan banyak informasi yang akan saya bagikan buat kawan-kawan semuanya. Oke, untuk trip kali ini, sejujurnya saya sudah punya rencana buat melakukan pendakian bersama dengan kawan saya ke Gunung Merbabu. Tapi dikarenakan si bebenguk COVID-19 masih betah, masih nyaman dan masih belum mau beranjak, akhirnya untuk sedikit menghangatkan suasana, kami putuskan untuk melakukan tektok ke Bukit Tunggul dan sedikit campser atau camping ceria di Baper Taman Bincarung Bukit Tunggul yang ada di Kampung Pasir Angin, Desa Sunterjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk campser kali ini awalnya cuma ada 4 orang yang ikut. Mungkin kawan-kawan yang sudah dari kemarin nonton video saya sudah tidak asing lagi dengan kawannya saya yang ini. Ada Mang Alif, Mang Adim, Mang Bono, dan Pak Andri. Di luar dugaan ternyata ada tambahan 14 orang. Jadi nambah kawan baru dan mudah-mudahan tambah-tambah pintu rezeki buat semuanya ya, amin. So, jadi buat kawan-kawan yang mau pada ikutan untuk trip berikutnya, mangga dipersilahkan, kami amat sangat terbuka untuk yang mau ikut gabung ya. Langsung saja ya, jadi untuk menemukan gerbang pendakian Bukit Tunggul ini, insya Allah tidak akan terlalu sulit kok. Kita asumsikan saja bahwa kawan-kawan sudah tahu alun-alun Lembang. Tinggal kalian masukkan map, lalu masukkan kata pencarian Bukit Tunggul. Nanti kalau sudah melewati kawasan wisata The Lodge Maribaya, artinya hanya tinggal 6 km lagi udah bisa sampai di gerbang atau belokan akses menuju Baper Bukit Tunggul.
Sesampainya di lokasi, ada retribusi tiket masuk yaitu Rp10.000 saja, yang menurut saya pribadi udah worth it lah. Cukup sebanding dengan fasilitas yang ada di sana, seperti lahan parkir yang luas, kemudian toilet yang airnya melimpah, serta perhatian dari penjaga atau pengelola yang cukup responsif. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi hari Sabtu menjelang malam. Rencananya kami akan camp dulu di sini semalaman sebelum besok pagi melakukan tektok ke Bukit Tunggul yang tingginya sekitar 2209 mdpl. Sejagat. Papilio bukan Papilio. 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 Ya, anu murah lah gitu sama kayak Egar. Sepanjang dan semengalaman saya pernah camp di beberapa gunung dan bumi perkemahan, malam ini merupakan malam yang sangat eksklusif lah. Ya gimana nggak eksklusif dan private, kebetulan tidak ada orang lain. Hanya saya dan kawan-kawan satu rombongan saja yang camp di sini. Dan akhirnya kami pun bisa sangat bebas untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti games dan lain-lain, tanpa harus ada rasa nggak enak atau takut orang lain keganggu dengan kegiatan saya dan kawan-kawan. Karena kan emang nggak ada orang lain. Tapi kita harus tetap sopan dan jangan melakukan sesuatu yang aneh, apalagi di luar nalar kebiasaan manusia ya. Karena mau bagaimanapun, alam tetaplah alam. Ada banyak sesuatu bisa terjadi tanpa sepengetahuan manusia. Entah itu perubahan cuaca atau hal mistis yang bisa aja ada saat kita di alam. Seberesnya kami mendirikan tenda, langit pun sudah kembali berganti warna, menandakan bahwa siang sudah berganti tugas dengan malam untuk menemani saya dan kawan-kawan di camp area. Nah, beberapa kawan saya pun langsung ada yang masak-masak, karena memang perut sudah mulai berontak. Dan sebagian kawan ada yang mulai menyalakan api unggun untuk sekedar menghangatkan tubuh, karena memang suhunya lumayan dingin-dingin, ingin meluk si dia lah. Kalau yang udah nikah sih bisa indahoy pisan atuh di sini. Tapi mohon maaf nih, saya tidak merekomendasikan kalau keadaan dingin kayak gini berduaan dengan pacar di tenda. Lain kuna naon bisa timbul fitnah atau bos. Dan setelah masak-masak dianggap beres alias matang, kami pun langsung melahap semua makanan yang sudah tersaji. Mantap. Suasana malam ini amat sangat bersahabat, ditemani oleh bintang-bintang kecil yang sangat indah, serta heningnya suasana hutan yang sangat intim banget. Kemudian seberesnya makan-makan, kami pun tidak langsung istirahat. Ada sedikit kesedihan malam ini, saat kami bercengkrama dengan ngopi-ngopi santai. Salah satu kawan kami yaitu Nisa harus mengutarakan untayan perpisahan dengan kami karena dia baru nikahan dan mau dibawa ke Kalimantan oleh suaminya. Mudah-mudahan betah ya di sana, Nisa. Mohon maaf kalau saya dan kawan-kawan suka hareuy, suka banyak eces. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia pas kita bersamaku. Bila nanti kau
Selamat pagi wahai mentari. Dari aku yang kebetulan suka semua tentang alam, sambil duduk menikmati pemandangan di atas ketinggian. Ada kesedihan yang aku rasakan. Dadaku rasanya pekat bila mengingat keadaan sekarang. Semuanya serba baru. Aturan hidup baru yang harus mulai dijalani dengan ikhlas. Semua orang takut untuk keluar rumah, tapi ketakutan itu kalah dengan kata terpaksa keluar. Inilah tatanan baru kehidupan dunia, tatanan baru yang dirasa sangat sukar. Tapi kita harus bersabar demi kebaikan sekitar. Yakinlah bahwa ini bukan masalah besar. Selamat datang new normal, selamat datang tatanan kehidupan baru. Dari aku yang sedang berada di ketinggian. Saila Mahameru, Bumper Bukit Tunggul, Bandung, 12 Juli 2020. Setelah mentari menampakkan dirinya di ufuk timur, kami pun mulai siap-siap untuk melakukan tektok ke puncak Bukit Tunggul. Tapi sayangnya yang ikut trekking ke atas hanya 4 orang, dan yang lainnya nunggu di camp area. Kemudian setelah dirasa cukup melakukan pemanasan, akhirnya kami pun berangkat menuju pos 1. Oh iya, sampai lupa nih. Untuk kegiatan tektok ke puncaknya ini, kebetulan kami barengan dengan kawan-kawan dari KPGB atau Komunitas Pendaki Gunung Bandung. Dan kebetulan pula mereka mau pasang plakat tanda pos di setiap titik pendakian. Nah, dari camp area ke pos 1 kurang lebih memakan waktu sekitar 15-20 menit. Area yang dilewati masih dikelilingi kawasan perkebunan dan mulai masuk hutan pinus. Serta tingkat elevasinya pun dibilang masih lumayan landai lah ya. Dan tempat ini jadi peletakan tanda pos 1 dari kawan-kawan KPGB. Pos 1 ini sudah masuk di ketinggian 1650 mdpl. Seberesnya memasang pelakat, kemudian lanjut menuju pos 2. Masih di kawasan hutan pinus sih. Dari pos 1 ke pos 2 ini memakan waktu sekitar 15-20 menitan juga. Dan kawan-kawan KPGB juga memasang tanda pos di sini karena ini merupakan batas akhir antara pohon pinus dengan pintu hutan. Ketinggiannya yaitu sekitar 1750 mdpl. Kemudian lanjut ke pos 3 mulai memasuki kawasan hutan rimba. Nah, buat info juga bahwa Bukit Tunggul ini walaupun ketinggiannya cuma sampai 2206 mdpl, tapi soal trek pendakian, wadaw, juara lah ya. Dari titik pos 2 sampai pos 3 dan sampai ke pos 4 yang lumayan menguras tenaga. Kadang-kadang lutut ketemu hidung tuh emang benar adanya. Tapi yang bikin saya dan kawan-kawan betah adalah kawasan hutan rimbanya yang masih asri seger banget. Bahkan sesekali saya masih nemu tumbuhan liar yang bisa dikonsumsi sebagai tambahan energi. Kayak gini dan bisa dimakan. Pohon apa ini teh? Begonia no? Begonia. 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 Asam-asam gimana gitu. Masih manis. Nasinya dong. You
Singkat cerita kami pun sampai di pos 5, dan setelahnya sampai di pos 5, kami harus masih berjalan sedikit sekitar 10 meteran untuk menuju tugu puncaknya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa Bukit Tunggul ini tidak terlalu populer. Mungkin salah satu alasannya karena tidak ada view yang bagus di puncaknya. Di puncaknya ini hanya ada tugu dan hamparan camp area yang tidak terlalu luas. Mungkin kalaupun ngecamp di sini hanya bisa diisi paling 10-15 tenda saja. Itu pun saya tidak terlalu menyarankan camp di sini, karena selain tingkat keamanan yang kurang dari pihak pengelola, hal mistisnya pun begitu sangat kental di sini. Dimana di sebelah tanda pelakat puncak Bukit Tunggul ini katanya sih dulunya merupakan kolam kecil. Alhamdulillah kita jam 11 lebih 55 menit udah sampai di puncak Bukit Tunggul. 2206 mdpl. Situs Sunda Polis, tempat ibadah Berbakala. Wiwitan dulu ini kolamnya. Ini kolamnya tapi sekarang udah kering sih. Dan buat bersuci katanya, kata sesepuh di sini buat bersuci. Di mana nih kita, Mang? Puncak Bukit Unggul. Nah, ini behind the scene. Alhamdulillah sampai puncak Bukit Tunggul. Indonesia merdeka. Teh Hipopaluta di mana, Teh? Di sini. Di Di puncak Bukit Tunggul. di mana, Bang? Aman. Kondusif. Mantap sekali. Di sekitaran area puncak Bukit Tunggul ini terdapat 3 kolam. Kata orang sih seperti punden berundak itu. Mungkin memang bila dilihat tempat tersebut tak seperti sebuah kolam, karena memang tempatnya sudah tertutupi oleh semak dedaunan. Punden berundak di puncak Bukit Tunggul ini adalah peninggalan karuhun nenek moyang orang Bandung dari kebudayaan megalitik yang umurnya sekitar 3000 tahun yang lalu atau sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, dan ini merupakan bukti perjalanan budaya manusia di cekungan Bandung. Nah, itulah sesuai sejarah yang saya dapat dari berbagai sumber tentang Bukit Tunggul. Di luar kawan-kawan mau percaya atau tidak, itu sih silakan aja ya. Mungkin kawan-kawan bisa menelusuri sendiri ya. Saya hanya sedikit menjelaskan penjelasan yang saya terima dari berbagai sumber. Jadi karena ini plakatnya komunitas, so mohon maaf buat MSI Hipabalu kita numpang tempel stiker kita sejagat. Mudah-mudahan kita bisa mendaki bareng. Nah, alhamdulillah setelah sampai di tugu ini, tidak lupa kami sedikit mengabadikan momen dengan foto-foto. Kami pun kembali ke tempat yang agak luas untuk sedikit meluruskan otot-otot kaki yang sudah mulai jajeng atau maranteng. Di tempat ini kami sedikit isi dengan minum-minum kopi, teh, dan makan cemilan yang kami bawa dari bawah. Nah, seberesnya ngemil-ngemil dan ngopi-ngopi, saya dan kawan-kawan pun tidak bisa berlama-lama di atas.
karena ditakutkan malah keenakan istirahat malah turun ke bawah kemalaman. Sedangkan saya dan kawan-kawan tidak ada yang bawa headlamp. Nah, perbuatan seperti ini jangan dicontoh ya kawan-kawan, karena walaupun hanya tektok, alat-alat seperti headlamp tetap harus kita bawa untuk jaga-jaga aja sih. Mungkin untuk video dokumentasi kali ini hanya ini yang bisa saya sajikan. Mohon maaf dari segala bentuk kekurangan informasi yang salah atau kurang akurat. Atau kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya kawan-kawan. Saya mohon undur diri, sampai jumpa lagi di trip selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan di setiap trip kalian, dan jangan lupa skuikeun, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.